Pada pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua bicara mengenai ihsan. Ihsan ya. Kita sudah pernah membahas masalah tujuan kita, tujuan hidup kita, yaitu menjadi khalifah Allah di muka bumi ya. Kemudian juga kita sudah membahas masalah takwa ya. Kemudian ini kelanjutan atau penguat dari masalah takwa, yaitu adalah ihsan ya. Secara bahasa, ihsan itu adalah kebaikan ya. Namun kebaikan ini adalah merupakan kebaikan yang sempurna ya. Karena sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Quraish Shihab di dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Beliau menggambarkan bahwa ihsan itu adalah puncak dari segala kebaikan ya. Tentu harus caranya sesuai dengan syariah dan juga niatnya harus ikhlas ya. Nah, beliau menggambarkan bagaimana ihsan itu lebih baik dari adil ya. Karena kalau adil itu adalah kita memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan kita. Sementara ihsan itu lebih dari itu. Kita memperlakukan orang lain lebih dari orang tersebut memperlakukan kita. Itulah ihsan. Definisi secara etimologi, secara istilah itu sudah dijelaskan oleh satu hadis. Saya yakin teman-teman semua sudah mengetahuinya, yaitu yang biasa disebut hadis Jibril ya. Pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba ada datang seorang pemuda yang sangat tampan, bajunya serba putih. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun dari antara sahabat itu yang mengenalnya siapa dia. Tapi tidak kelihatan bahwa dia itu bekas melakukan perjalanan jauh. Artinya berarti kan harusnya orang situ juga gitu kan. Tapi sayangnya tidak ada yang mengetahui. Ternyata setelah selesai menanyakan kepada Rasul beberapa hal, ternyata Rasulullah mengasih tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril itu berupa pemuda datang menghadap, langsung berhadapan dengan Rasulullah sampai lututnya itu beradu dengan lutut Rasulullah. Kemudian pemuda itu menanyakan apa rukun Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan rukun Islam. Kemudian pemuda ini menjawab, kamu betul. Sahabat mulai curiga, ini nanya tapi kok seperti menguji gitu kan. Kemudian sebutkan mengenai iman, rukun iman, disebutkan oleh Rasulullah betul. Nah, salah satu yang ditanyakan lagi adalah apa itu ihsan ya. Nah, ini mungkin yang menjadi fokus kita. Jadi di situ disebutkan oleh Rasulullah bahwa ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah ya. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita ya. Itulah definisi dari ihsan. Dan kita kemarin sudah bicara mengenai komponen-komponen dari takwa ya. Takwa itu iman, kemudian ilmu, kemudian ada rasa diawasi oleh Allah. Nah, inilah ihsan sebagai pendukung dari takwa. Selain dari amal soleh ya, usaha. Nah, sekarang kita bicara mengenai ihsan. Dalam ayat surat An-Nisa 125 disebutkan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi di situ Allah ngasih tahu, walaupun kalimatnya kalimat tanya, tapi sebetulnya bukan bertanya. Jadi siapakah yang lebih bagus dalam keagamaannya selain dari orang yang berserah diri kepada Allah ya. Kemudian dia berbuat baik, berbuat ihsan ya. Kemudian dia mengikuti milah. Milah itu banyak diterjemahkan sebagai agama. Dia mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Di sini dijelaskan bahwa orang ihsan atau orang terbaik di dalam keagamaan itu adalah, pertama adalah dia berserah diri kepada Allah, kemudian dia berbuat ihsan. Di situ disebutnya muhsin ya, wa huwa muhsin. Muhsin itu adalah orangnya
ihsan adalah jenis pekerjaannya. Jadi jenis pekerjaannya ihsan, orang yang melakukannya disebut muhsin. Jadi orang yang baik itu dalam keagamaannya adalah orang yang berserah diri kepada Allah, kemudian juga orang yang muhsin, yaitu orang yang melakukan ihsan. Kemudian dia mengikuti agama Ibrahim. Alhamdulillah Islam ini adalah kelanjutan dari agama Ibrahim. Sehingga di situ Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Karena contoh dari orang yang berbuat atau orang yang baik dalam keagamaannya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sehingga di situ ada ayat di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wa idibtala Ibrahim hanifa wa takhadallahu. Di situ disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah diberi ujian oleh beberapa ujian oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim itu dapat menunaikan semua ujian itu dengan baik. Sehingga Allah mengangkat Nabi Ibrahim itu sebagai pemimpin umat. Ya, pemimpin umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, jadikanlah sebagian dari keturunanku pun menjadi pemimpin." Kemudian Allah mengatakan, "Tapi tidak berlaku bagi orang yang zalim." Ya. Ini sebetulnya kajian khusus tersendiri dalam masalah kepemimpinan, ini bagus ini ayat ini. Wa idibtala Ibrahim. Astagfirullah, jadi saya lupa ya ayatnya. Nah itulah orang yang baik di dalam agamanya. Jadi ihsan itu adalah salah satu ciri orang yang baik dalam keagamaannya. Karena ihsan itu sebetulnya adalah ekspresi dari keimanan. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan bahwa ihsan itu adalah bentuk sempurna dari keimanan seseorang. Ya. Karena di dalam Islam itu kan seperti tadi hadis Malaikat Jibril tadi, ada 3 komponen ya, 3 pokok Islam. Pertama adalah rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian ihsan. Nah kalau misalkan kita lihat gradasinya, itu paling dasar kan Islam, di atasnya iman, kemudian di atasnya lagi ihsan. Jadi kalau orang yang sudah bisa ihsan, itu adalah orang yang sudah sempurna, baik melaksanakan rukun Islamnya maupun rukun imannya. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa di dalam ihsan itu terkandung 3 kebaikan. Pertama adalah kebaikan di dalam orientasi. Ya. Orientasi kehidupan orang ihsan atau muhsin itu adalah betul-betul udah orientasinya kepada Allah, kepada akhirat, bukan dunia. Ya. Dia tidak terjebak kepada kehidupan dunia. Di dalam surat Al-Baqarah juga pada saat cerita haji itu disebutkan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi di situ disebutkan bahwa manusia itu ada yang sekelompok hanya mengatakan meminta dunia saja. Ya, ini berarti orientasinya memang keduniaan. Tapi di ayat yang berikutnya disebutkan bahwa sebagian lagi mengatakan atau meminta, doanya itu adalah meminta kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat dan diselamatkan dari api neraka. Jadi orang ihsan itu orientasinya adalah sudah ke akhirat, sudah kepada Allah, tidak tergoda oleh dunia. Dunia ini adalah bagian dari perjalanan kehidupannya. Itu satu kebaikan dari ihsan. Yang kedua, kebaikan di dalam ihsan itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah kebaikan dalam perilaku. Ya, kita bisa memahami kalau kita punya kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat kita setiap saat, dimanapun kondisinya, bagaimanapun kondisi kita, tentu kita akan hati-hati ya dalam berperilaku dan bertutur kata, termasuk juga apa yang di dalam hati kita ya. Karena Allah itu Maha mengetahui segalanya, baik yang sir maupun yang nyata gitu ya. Sehingga dengan demikian kesadaran ini akan membimbing kita untuk berperilaku, berpikiran, berkata dengan baik. Ya, tentu akan mempunyai akhlak yang baik. Itu yang kedua.
Kemudian kebaikan yang ketiga adalah kebaikan dalam masalah waktu, ya. Karena kita mengetahui bahwa Allah itu maha melihat kita, maka orang yang punya rasa ihsan, dia akan senantiasa memperhatikan setiap waktu, setiap detik perjalanan kehidupannya. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Bahkan untuk orang-orang, nanti ada tema bahasan yang lain, yaitu kita bisa bicara mengenai karakter calon penghuni surga Firdaus, ya, nanti bisa. Itu betul. Nanti itu salah satunya itu adalah waladina lahum anil lagwi muridun, ya. Jadi salah satu cirinya itu adalah menghindari hal yang sia-sia, ya. Jangankan yang haram, yang mubah pun kalau seandainya dia menilai sia-sia, ya, hanya membuang-buang umur, membuang-buang waktu, itu orang ihsan itu tidak mau. Ya. Dia selalu berorientasi kepada bagaimana supaya dirinya produktif. Ya. Jadi orang ihsan itu baik di dunia maupun di akhirat mestinya sukses. Ya. Karena produktivitasnya tinggi. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya, bekerja dengan giat, bekerja dengan cerdas. Gitu ya. Itu 3 kebaikan yang terkandung di dalam ihsan, ya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah.